Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Udah lumayan lama juga ya kita nggak bahas, tadi Sato ngingetin, kayaknya kita udah kelamaan deh nggak bahas on-chain. Oke, kita mungkin akan bahas on-chain setelah ya Bitcoin kemarin drop sampai ke di bawah 60.000. Apa saja yang terjadi di situ? Nah, kita akan bisa lihat semua secara ya lagi-lagi secara on-chain ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain dari itu juga ini gua akan coba jelaskan secara simple apa itu on-chain, karena lagi-lagi on-chain analysis ini bukanlah satu segmen yang daily, maka gua harus coba jelaskan lagi apa itu on-chain analysis. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, karena dia menganalisa data blockchain, makanya di nicknamekan on-chain analysis ya. Kenapa on-chain analysis ini menarik? Yang pertama adalah karena sifat dari blockchain yang sifatnya immutable ya. Immutable itu artinya apa? Tidak bisa diganggu-gugat, berbeda dengan ledger lain yang centralized. Kayak kita ambil contoh gini ya. Kalau lo pernah lihat di bank gitu ya, di bank itu kan suka bisa ada tulisan koreksi dan seterusnya saat lo ngecek mutasi. Nah, di blockchain, at least Bitcoin, itu tidak bisa terjadi ya. Tidak bisa ada namanya koreksi, salah kirim ya udah, tidak bisa diganggu-gugat ya. Nah, itu yang membuat jadi menarik, datanya jadi lebih valid dan bisa dianalisa begitu ya. Nah, tetapi jangan sampai berpikir seperti ini. Wah, berarti kalau gitu artinya ini kita bisa ngelihat bandar bergerak kemana. Benar, tetapi jangan sampai mengkonklude yang salah. Banyak orang berkonklusi bahwa oh ya udah kalau kita bisa lihat bandar mau kemana, berarti kita pasti akan selalu profit begitu karena kita mengikuti bandar. Pada faktanya justru dengan on-chain ini malah terbukti para bandar yang terlihat invincible, nggak pernah kalah, nggak pernah salah tuh ternyata seringkali juga salah. Akumulasi di tempat yang salah, di support yang kurang tepat mungkin ya, jebol, atau TP di resisten ya, atau di prediksi yang mereka salah gitu kasarnya ya. Jadi itu dia disclaimernya ya, jangan sampai kalian berpikir ini pengganti TA atau pengganti fundamental. Ini adalah suplemen tambahan supaya lu semakin apa? Semakin akurat ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai data net flow. Kenapa net flow? Karena net flow ini adalah inflow kurangi outflow. Artinya apa? Jadi lu udah tahu selisih hari ini banyakkan keluar inflow atau outflow gitu ya. Nah, itu lebih efektif dibandingin lu lihat outflow, lihat inflow terus lu selisihin. Jadi mendingan langsung aja deh keluar data yang udah langsung kita bisa baca dan analisa ya. Dan cara pemakaiannya simple ya. Akan ada bar warna merah dan hijau. Biasanya hijau bullish, merah bearish. Di sini kebalik ya. Kenapa? Karena merah ini menunjukkan bahwa apa? Banyak orang yang melakukan penarikan BTC. Dari mana? Dari exchanger ini. Ada dari Binance, ada dari Bitfinex, ada Bitflyer, Bitforex, Bitmart, Bitrue, ya pokoknya exchanger terbesar di dunia. Ada penarikan dari BTC dari exchanger itu keluar ya. Artinya saat terjadi outflow itu menunjukkan bahwa para bandar dan retailer, sekarang ini adalah data exchange ya, sedang melakukan possible accumulation atau mereka sudah akumulasi dan tarik BTC-nya. Karena logikanya gini, kalau lu narik BTC dari exchanger, lu masukin ke wallet lu ya, kemungkinan besar mau dipakai buat apa? Kemungkinan besar untuk akumulasi jangka panjang. Karena kalau setiap lu trade lu bolak-balik akan ada gas fee yang lumayan, apalagi di Bitcoin network gitu ya. Makanya apabila terjadi outflow seperti ini warna merah itu menunjukkan bahwa terjadi possible accumulation atau para bandar dan retailers kemungkinan melakukan pembelian dan menarik Bitcoin mereka dari exchanger. Selanjutnya kebalikannya yaitu adalah inflow. Info ini menunjukkan apa? Info ini menunjukkan bahwa para bandar dan retailers cenderung memasukkan BTC ke exchanger. Nah, itu korelasinya apa? Korelasinya seringkali bisa menunjukkan bahwa itu ada kemungkinan mereka akan menjual BTC. Karena logikanya gini, lu dari wallet, lu bayar fee, masukin ke exchanger, kira-kira mau ngapain?
Ya bisa aja nge-staking sih bro, ya bisa. Tapi kemungkinan besar ngapain? Menjual. Makanya ada yang disebut sebagai possible selling. Walaupun nggak bisa dibilang, ya lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, ini datanya data bandar nih ya, 27.000 BTC. Tapi pada faktanya tidak terjadi dump. Adalah sedikit koreksi, tapi nggak terjadi dump. Nah makanya gue bilang, para bandar tuh nggak selalu benar juga. Gitu ya. Nah gimana nih, apa yang terjadi belakangan ini saat Bitcoin drop ke angka di bawah sedikit dari 60.000 ya. Kemarin gue udah pernah bahas di DCWT itu sampai ke 59.700 kalau nggak salah ya. Saat BTC di angka 63.000 lalu di daerah 61.000 juga apa yang terjadi? Para bandar dan retailers melakukan outflow. Artinya ini adalah possible buying ya. Di sini outflow-nya sebesar 6.400, di sini 5.700 dan di sini terjadi 567, di sini 2.600 dan di sini terjadi 811. Artinya saat kemarin BTC drop di bawah sedikit dari 60.000, para bandar dan retailers melakukan apa? Akumulasi ya. Ini berita yang cukup bagus ya. Berarti ya itu yang penyebabnya kenapa cuma nge-wick ya, cuma nge-wick ke bawah dari 60.000, sisanya langsung naik lagi karena banyak buy order sepertinya di situ ya. Itu data dari para retailers dan bandar. Sekarang data dari para miners. Sama persis ya, ini net flow juga. Tinggal kita lihat apa yang terjadi. Nah, perbedaannya miners cenderung kayak tidak berpattern di sini ya. Di sini inflow-nya dikit-dikit ya. Ya dikit-dikit lah, cuma 88, 71 dan seterusnya. Tiba-tiba di tanggal berapa nih? Tanggal 17 April dia inflow 5.416. Nah, tetapi data miners ini harus kita take with a grain of salt. Kenapa? Karena para miners ini ada overhead cost. Jadi seringkali mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan penjualan BTC. Supaya apa? Ya mereka bisa operate mining rig mereka, bisa operate tim mereka. Begitu. Jadi ya ini kita lebih ambil ke datanya aja. Dan menurut gue ini pas banget lagi tanggal 17 dia di mana Bitcoin nge-wick ke 59 ribuan, malah dia inflow ya. Tapi intinya data dari miner saat terjadi ini nggak terlalu nggak terlalu konklusif menurut gua ya, karena random. Di sini terjadi inflow, di sini terjadi outflow gede-gedean. Atau mungkin bisa juga para miners malah cenderung panik nih, waktu ternyata mantul dia panik dan beli lagi ya. Jadi miners jelas kelihatan bingung saat Bitcoin mulai kehilangan momentum di sini ya. Kita bisa lihat ya, bingung berapa hari flat, tiba-tiba dia inflow gede terus outflow besoknya ya. Jadi itu dia kesimpulannya ya. Intinya para miners bingung, para retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi saat BTC drop. Oke, itu yang kita bisa simpulkan secara spot. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah apa? Adalah leverage nih, posisi futures. Apakah mereka membuat suatu potensi terjadi short squeeze atau maybe jangan-jangan long squeeze. Selanjutnya kita akan bahas, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event
bebas dari Bitget, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke estimated leverage ratio. Ya, ini apaan Bang? Ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Yang bahasa simpelnya adalah semakin tinggi garis ungu atau biru ini ya, maka semakin besar leverage yang dipakai di market dan berpotensi untuk terjadi antara short squeeze atau long squeeze ya. Kita ambil contoh long squeeze. Long squeeze itu di sini ya. Nah, harga turun bersamaan dengan ini estimated leverage ratio ya. Nah, saat ini terjadi, ini menunjukkan bahwa posisi long yang kayak misal kita anggap di sini deh, misalkan kita anggap di sini ada posisi long si A dan si B ya. Dia buka di harga 22.400 si A dan si B di 22.412, sedikit lebih sedikit lebih di bawah berarti ya. Nah, kita anggap si A posisi liquidnya itu di sini di angka 22.198. Sementara si B di 21.704. Nah, market berjalan, dua-duanya aman, tiba-tiba tanggal 7 Maret, pam, si A kena liquid. Nah, posisi long ini adalah suatu buying power. Ini bisa menahan harga. Saat si A terlikuidasi posisinya, apa yang terjadi? Buying power dari Bitcoin berkurang sehingga harga turun lagi. Si B yang tadinya nggak kena liquid, jadi kena liquid karena si A. Nah, efek ini terjadi secara domino ya, atau domino effect, sehingga harga drop dan leverage juga turun bersamaan, yang menunjukkan ini adalah classic long squeeze. Untuk short squeeze, kita ambil contohnya di mana ya? Short squeeze. Kita ambil contoh di daerah mana yang enak ya? Kayak daerah sini mungkin ya. Nah, ini kebalikannya aja ya. Ini posisi short ya. Posisi short saat banyak yang terlikuidasi, dia akan mulai meningkat, di waktu bersamaan leverage turun. Artinya posisi short yang tadinya ada di sini berkurang, bisa terlikuidasi, bisa juga ke cut loss. Nah, itu membuat harga ngepump dan estimated leverage ratio turun gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata drop kemarin ya dari harga 70 ribuan ya, drop sampai ke angka 60 ya, arguably sampai ke 59 something ya. Itu terjadi karena long squeeze ya. Jadi ketemu nih penyebabnya ya. Tadi kan kalau kita lihat para bandar dan retailers akumulasi ya. Akumulasi. Tetapi penyebab dari dumpnya ini kita masih belum tahu. Akhirnya ketahuan juga. Penyebabnya adalah posisi long yang overconfident. Nah, cocok karena ya cukup banyak sebenarnya kemarin ya, gue ngeliat juga ada yang ngerasa bahwa wah lu nge-FUD bang, Bitcoin langsung tembus 100 ribu katanya ya. Ya berarti kemungkinan besar ya dia buka posisi long, ya banyaknya gitu sih, over leverage ya, buka posisi long. Nah, tiba-tiba harga dump dan estimated leverage ratio drop juga di waktu bersamaan dengan sangat tajam kalau kita lihat di sini. Nah, ini sekali lagi mengindikasikan bahwa banyak posisi long yang overconfident di angka 70 ribuan berpikir akan langsung lanjut ke 100 ribu mungkin ya. Tetapi pada faktanya digampar oleh realita ya, kena pre-halving ya, arguably halving lah ya. Halving volatility dan boom, drop ke bawah ya. Jadi akhirnya ketemu culpritnya. Culpritnya adalah posisi long yang terlalu overconfident yang akhirnya banyak terlikuidasi. Bagus-bagusnya mungkin ke cut loss ya. Oke. Ini sekali lagi jadi reminder, jangan overconfident. Jangan overconfident dengan posisi apapun ya, posisi futures maupun spot ya. Ya banyak yang kemarin-kemarin nih karena ngelihat Bitcoin ngepump duluan nih, nembus all time high, berpikir bahwa oh ini akan lanjut ke 100 ribu dengan gampang ya. Nah, jadi ya pembelajaran karena sebenarnya kalau lu mau belajar benar-benar TA-nya lu lihat cycle-cycle sebelumnya, ini menunjukkan overheat yang sangat ekstrim. 7 bulan berturut-turut bullish candle. Ya kalau gue pribadi ngelihat koreksi segini sih belum ada apa-apanya gitu. Ya makanya gue bilang nggak bisa cuma pure ngelihat on-chain doang, lu harus ngeliat TA juga dan fundamental juga. Fundamental dan TA cenderung menunjukkan ke negatif atau ke bearish gitu ya, lebih cenderung ke bearish. Ya makanya akhirnya ya beneran terjadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, udah ketemu ya culpritnya, penyebab utamanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke MV/RV ratio. Kalau kita di sini datanya
Dia itu sekarang udah ini ya, masih belum kena ini sih. Masih belum, sebentar ini kayak sedikit error. Oke. Masih belum kena 3,7 ya. 3,7 tuh sedikit di atas sini ya. Ya jadi kondisinya masih belum overbought sih, masih belum overbought. Jadi secara MVRV masih belum bisa kita mulai TP. Buat akumulasi kemarin di bawah D1 sini kemungkinan besar udah senyum-senyum ya. Karena ya buat lo yang akumulasi di bawah dari angka 1 itu berarti lo dapat di angka 20.000, 19.000, lalu berapa nih? Ada yang paling gila itu lo dapat di angka 15.000 ya, 15.000, 16.000 lah ya. Makanya waktu di sini kan gue bilang berkali-kali akumulasi. Karena secara statistically speaking saat kita melakukan akumulasi di MVRV di bawah dari 1 itu very profitable dari cycle kemarin ya. Cycle kemarin tuh nggak tahu berapa ribu% gitu profitnya dari lu akumulasi di bawah 1 ya. Ya tapi balik lagi nanti kalau sudah dekat-dekat ke 3,7 kita akan update. For now masih jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu update kita untuk on-chain pada hari ini ya. Kita recap lagi. Yang pertama, para bandar melakukan akumulasi ya dari tanggal 15 April sampai tanggal 19 ya. Di mana waktu Bitcoin tuh lagi drop. Bahkan sampai titik terendahnya waktu itu di bawah dari 60.000 sedikit ya. Terjadi outflow signifikan. Miners bingung dan penyebab drop ini ternyata adalah para traders futures yang over leverage. Klasik banget ya. Ditunjukkan dengan data ini ya, ditunjukkan dengan data sebentar. Estimated leverage ratio yang menunjukkan bahwa kemarin harganya itu bersamaan jatuh dengan estimated leverage ratio. Artinya banyak posisi long yang over leverage mulai kebangun nih posisi longnya mungkin dari tanggal 5, 6, 7 sampai tanggal di sini nih tanggal 8 ya. Pelan-pelan turun dan long short di tanggal 12 sampai tanggal 14 arguably ya. Jadi makanya ya hati-hati. Jangan overconfident, selalu punya backup plan, selalu siap dengan possibility kebalikannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Sekali lagi 3 golden rule jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.